Sahabat wanita, senang sekali saya Susi Makitan dapat menjumpai Anda hari ini. Apa kabar saudara? Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan untuk Anda, dan kali ini mengenai penyakit kronik bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani SDA akan hadir untuk memberikan siraman rohani untuk Anda dengan topik Kedatangan Yesus kembali. Semoga semuanya bermanfaat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, tentu Anda sering mendengar dokter berkata, "Wah, ini penyakit kronis." Tetapi Anda belum paham apa yang dimaksud dengan penyakit kronis itu. Organisasi Kesehatan Sedunia mengatakan bahwa penyakit kronis merupakan penyebab utama kematian di dunia. Nah sahabat, kita perlu tahu, apa sih penyakit kronis itu? Hari ini saya akan membagikan pengetahuan itu kepada Anda mengenai penyakit kronis melalui perbincangan saya dengan Dr. Megawati. Semoga Anda bisa memetik manfaat dari perbincangan itu. Dan Dr. Megawati sudah ada bersama saya. Apa kabar dok hari ini? Kabarnya baik dan sehat, Bu Susi. Ya tentu dokter tidak memiliki penyakit kronis ya dok ya. Amin. Nah dok, definisi penyakit kronis itu apa sebenarnya? Dibilang kronis iya. gitu. Jadi penyakit yang namanya kronis itu lawannya akut ya. Kalau kronis itu penyakit yang diderita dalam kurun waktu yang lama atau berkembang secara perlahan-lahan, lebih kompleks, menyebabkan penurunan kondisi seseorang secara bertahap. Atau paling gampang dikatakan penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Itu bisa dibilang kronis. Iya, ya. lebih dari 3 minggu gitu tuh sudah. Kalau akut itu penyakit yang mendadak gitu aja. Kalau kronis itu lama, menaun. Kalau kita mendengar kronis itu berarti lama gitu ya. Nggak sembuh-sembuh. Nah ini penyakit apa saja yang tergolong penyakit kronis ini dok? Banyak ya, semuanya sebenarnya bisa. Misalnya penderita gagal jantung. Kalau baru sakit gagal jantung itu mungkin masih akut, tapi gagal jantung ini akan berlangsung lama gitu. Diderita dalam kurun waktu yang lama. Jadi mempengaruhi kemampuan otot jantung untuk memompa. Akhirnya jadinya kronis. Karena dia akan sesek. Dan sesek itu lama-lama berkembang perlahan-lahan kompleks ya. Terus kanker iya itu kan? Termasuk penyakit kronis ya? Iya pasti karena dia lama. Nyeri kronis misalnya osteoporosis. Terus linu-linu sendi atau osteoartritis, rematik, migren. Migren juga termasuk kronis. Karena ada orang yang menderita migren tuh dari dia remaja sampai tua gitu. Iya. Jadi itu kronis ya? Iya, namanya kronis. Jadi pokoknya nyeri yang berlangsung lebih dari 3 bulan, Bu Susi, naik turun itu berarti namanya kronis. Nyerinya. Terus gitu. Hipertensi itu penyakit kronis selamanya. Diabetes. TBC, stroke, itu kronis semua ya. Terus penyakit paru, paru yang kronis itu ada. Kalau yang nggak kronis atau akut itu namanya pneumonia. Jadi radang mendadak. Tapi yang bronkitis, ya emfisema, itu semua itu penyakit kronis. Lupus, Alzheimer, hepatitis. Nah, banyak sekali ya dok. Gagal ginjal juga ada yang kronis gitu ya. Jadi seluruh tubuh kita sebenarnya bisa jadi penyakit yang kronis gitu. Artinya tidak sembuh-sembuh, diderita dalam kurun waktu yang lama gitu ya. Itu kronis dan banyak sekali penyakit yang itu ya. Dan siapa yang paling berisiko nih terserang penyakit kronis? Kan biasanya orang itu bilang, ini orang manula. Benar Bu Susi, benar ya? Faktor usia. Jadi usia lanjut itu lebih jadi mudah untuk kena penyakit kronis ya. Seperti hipertensi tadi itu ya. Iya, diabetes juga, genetik ya. Migren itu ternyata diselidiki ada masalah dengan genetik. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu, penyakit kronis itu seperti misalnya rematik, rheumatoid arthritis itu genetik, keturunan ya. Menurut penelitian ada faktor juga ras. Jadi bangsa Afrika dan Spanyol itu
lebih besar menderita nyeri. Nyeri ya. Di sana itu lebih nyeri kronis ya. Jadi ini nyeri yang nggak sembuh-sembuh, nyeri terus gitu ya dok ya. Faktor yang lain juga yang beresiko adalah obesitas. Oh, jadi usia tadi itu, kemudian apa lagi? Genetik, ras, obesitas ya, terus itu. Pernah cedera atau trauma kanak-kanak itu bisa menyebabkan jadi lebih beresiko terserang penyakit kronis ya. Orang yang depresi, orang yang cemas, nah stres, nah ini semua ya jadi bisa. Penyakit kronis. Jadi orang-orang yang dengan stres dia bisa penyakit kronis. Orang-orang yang sudah usianya sudah manula dia bisa kena ras juga. Bisa juga gitu ya dok ya. Genetik juga. Sudah tua, stres, depresi. Nah itu yang susah itu ya. Aduh. Iya. Faktor resiko lagi yang kena sakit kronis itu mereka-mereka yang cedera atau kecelakaan kerja. Tentu saja kan jadinya mereka-mereka yang kerja di udara yang tidak baik, Bu Susi. Misalnya nanti kan paru-parunya jadi penyakit kronis kan bisa. Bisa gitu. Ya seperti itu ya dok ya. Nah ini apakah seseorang itu bisa menderita lebih dari satu penyakit yang kronis? Ya bisa ya lah. Oh iya sih. Kalau ada diabetes, ada hipertensi, terus ada rematik lagi. Oh iya ya dok ya. Jantung. Jadi tambah lagi. Kasihan ini orang manula ini. Aduh sudah kena osteoporosis, kena hipertensi, kena diabetes. Terus waduh ini juga memang harus ini. Nah kan oleh Kesehatan Dunia WHO itu penyakit kronis dikatakan menjadi sebab kematian utama di dunia nih. Mengapa nih dok? Ya karena begini ya, kalau penyakit akut itu kalau ketahuan langsung disembuhkan ya sembuh. Kan gampang toh, sembuh gitu aja. Gitu. Itu akut ya? Akut. Nah kalau penyakit kronis ini kan sembuhnya lama. Lama gitu. Atau bahkan tidak bisa sembuh. Iya, dan semakin lama kan semakin banyak orang nih. Kan giliran saja menurut usia akhirnya meninggal. Iya. Kalau aku tuh biasanya diobati dengan baik, diatasi, sembuh sudah enggak menyebabkan kematian. Tapi kalau yang kronis ini yang susah ya dok ya. Iya, gitu. Nah ini apakah bisa dicegah nih? Tapi kalau yang sudah gen itu nggak bisa dicegah ya dok. Kalau gen nggak bisa. Ras juga. Tapi kalau yang lain-lain masih bisa dengan diet yang baik, tidak merokok, lingkungannya sehat, bersih, jangan minta, gitu ya. Iya, jangan minum alkohol. Terus mungkin jangan stres. Ya betul itu, stres itu. Kalau keturunan udah nggak bisa kita apa-apakan, gitu loh maksud saya. Tapi ada faktor lain yang bisa mencegah. Olahraga yang baik, mengelola stres gitu ya, jaga makan dengan baik gitu ya. Iya. Baik dok, terima kasih banyak. Ini menarik sekali mengenai penyakit kronis ya. Semoga bermanfaat bagi pendengar. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di program berikutnya ya dok ya. Terima kasih. Sampai jumpa Bu Susi. Sahabat, semoga perbincangan mengenai penyakit kronik tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Dan tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini yang saya sudah siapkan untuk Anda. Semoga Anda terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang penyakit kronik yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik kedatangan Yesus kembali. Sahabat, sebagai murid Tuhan Yesus, tentu kita yakin bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Kita tidak tahu kapan waktunya dan di mana Ia akan datang. Walaupun banyak sekali orang yang menafsirkan atau mengira-ngira Yesus akan segera datang karena saat ini sudah banyak terjadi bencana dan peperangan yang tak kunjung selesai.
Banyak pula orang yang memprediksikan Tuhan Yesus akan datang kembali pada bulan ini atau tahun ini. Sahabat, tak seorang pun tahu kapan Yesus akan datang. Tak seorang pun tahu persis di mana atau dari arah mana Yesus akan datang. Tetapi, Yesus pasti akan datang. Tuhan Yesus sendiri tidak pernah memberitahu siapapun kapan Ia akan datang. Tetapi, bagaimana kedatangan Tuhan Yesus itu dapat kita baca dalam Markus pasal yang ke-13, ayat yang ke-26, sampai ayat yang ke-27, yang mengatakan demikian. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Sahabat, seperti itulah kedatangan Tuhan Yesus kelak. Ia datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ia kemudian menyuruh keluar para malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya dari seluruh penjuru dunia. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan saya ketika menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saya tidak bisa membayangkan betapa kagumnya saya kepada Tuhan Yesus. Dan mungkin saja saya tidak bisa berkata apa-apa selain kagum dan memuji Dia. Ayat yang saya sebutkan di atas tadi juga menarik untuk kita renungkan, yang mengatakan, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari ke-4 penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Ayat ini menarik, bukan? Dan kita sudah tahu mengapa Tuhan Yesus mengumpulkan semua orang pilihannya. Karena kita ingat akan perkataan Tuhan dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-4, yang mengatakan demikian. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sahabat, jelas apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Kelak, jika Tuhan Yesus datang kembali ke bumi ini, Ia akan mengumpulkan semua orang pilihannya untuk dibawanya ke rumah Bapa, yaitu surga. Janji Tuhan Yesus ini pasti akan digenapi. Pertanyaannya sekarang ialah, apakah kita termasuk orang yang dipilihnya? Apakah Anda bisa menjawabnya? Apakah Anda yakin Anda termasuk orang pilihannya? Atau Anda ragu dan bertanya-tanya sendiri, apakah Anda termasuk orang pilihannya? Sahabat, orang pilihan Tuhan adalah semua orang yang datang kepada Yesus dan mau percaya serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebagai pencipta, Tuhan mengasihi semua orang dan menawarkan anugerah keselamatan dan hidup kekal, seperti yang dikatakan oleh Injil Yohanes, pasal yang ke-3, ayat yang ke-16, yang mengatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat,
Bila Anda sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta Anda selalu taat melakukan perintah Yesus, maka Anda adalah orang pilihan Tuhan. Bila Anda belum percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sekaranglah saatnya Anda datang kepada Yesus untuk percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan selalu menunggu Anda untuk menerima anugerah keselamatan dan hidup yang kekal yang Ia tawarkan untuk setiap manusia. Bila Anda sudah menjadi orang pilihan Tuhan, maka Anda akan termasuk kelompok orang-orang yang akan dikumpulkan oleh malaikat Tuhan kelak. Dan Anda akan dibawa masuk ke surga. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tetapi pastikan bahwa Anda menjadi orang pilihan Tuhan. Dan Tuhan ingin kita menjadi orang pilihan yang setia sampai Tuhan Yesus kelak datang kembali. Kesetiaan kita kepada Tuhan, kita wujudkan dengan mengasihinya dan melakukan semua kehendak-Nya. Kedatangan Tuhan Yesus adalah kemenangan bagi orang-orang pilihan-Nya yang setia sampai akhir. Jangan sampai terlambat menerima tawaran anugerah keselamatan dari Tuhan. Percayalah dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Dan kelak, ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dunia dengan segala kuasa dan kemuliaan-Nya, kita akan dibawanya masuk ke rumah Bapa yang kekal, yaitu surga. Nah sahabat, saya akan membacakan kembali gambaran kedatangan Tuhan Yesus kembali ke bumi yang demikian. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Markus 13 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Tuhan Yesus memberkati Anda selalu. Amin. Sahabat wanita berpengharapan, tak terasa waktu berjalan begitu cepat dan kita harus berpisah karena acara wanita berpengharapan sudah selesai hari ini. Semoga seluruh sajian kami hari ini bermanfaat buat Anda dan juga keluarga. Bila Anda ingin menanggapi acara ini atau Anda ingin bertanya, membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya ulangi, nomor yang bisa Anda hubungi baik melalui SMS ataupun WA adalah 081 333 777 386. Saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.